Semangat pagi. Cek sound ya yang sudah masuk, cek suaranya ini gimana, sudah oke apa belum? Kok saya nggak bisa lihat komennya ya. Halo, halo, halo. Alhamdulillah ada yang komen ini. Oke, siap. Kita tunggu ya. Nanti kalau sudah 20 orang kita mulai biar nggak kemalaman. Semangat pagi Mbak Khairunisa, Mbak siapa ini? Pujiati. Semangat pagi. Yuk dicolek member-membernya ya, teman-teman. Semangat pagi, Bunda Novi. Ini sambil nunggu teman-teman kita sapa-sapa dulu ya. Di sini ada Mbak Eni, ada Pak Selamat Mustafa Nasa, ada Mbak Khairunisa, ada Mbak Wiyati Ningtyas, ada Mbak Nisa Rahmanasa. Wow, sudah 29. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Oke, kita biar nggak kemalaman, kasihan nanti teman-temannya yang punya adik kecil ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan tetap semangat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita hadir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam forum KFO yang kedua ya, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Pertama-tama saya mau ucapkan banyak terima kasih kepada para panitia KFO 2 yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari ya, sehingga KFO ini bisa berjalan dan terlaksana sesuai dengan target ya. Terima kasih untuk Bapak Komandan Munir yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi ilmu di sini. Di sini saya tidak berniat untuk menggurui ataupun berniat untuk sok keminter, tidak ya. Di sini nanti saya hanya ingin sharing-sharing, berbagi ilmu untuk teman-teman yang insya Allah nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman dan jaringannya. Ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih pada upline core saya, ada Bu Ismawati, ada Pak Muslik, ada almarhum Bapak Heru, sama Putri. Terus ada Bapak Munir selaku Ketua FKS 513 dan juga pada Bapak Ardi, Pak Ali, Pak Agung, dan juga saya ucapkan terima kasih pada para leader FKS 513 yang mana pada kesempatan malam hari ini saya diberikan amanah dan mandat ya untuk berbagi sama teman-teman. Ya, saya sapa-sapa dulu ya. Semangat pagi Mbak Ina, semangat pagi Mbak Suryanti. Ya Allah cepat sekali ya. Sampai saya bingung mau nyapa-nyapa ini. Lalunya terlalu cepat ini. Oke, pada kesempatan malam hari ini saya akan mau berbagi ilmu ya. Trik gimana sih biar cepat bisa stokis, bisa sukses di NASA. Ya, sama saya mau cerita perjalanan saya selama saya dari belum gabung NASA sampai saya ketemu bisnis NASA yang bisnisnya luar biasa sekali seperti ini. Ya, oke, saya perkenalan dulu ya. Tak kenal maka kita kenalan, biar lebih akrab, biar lebih enak juga. Semangat pagi Mbak Nova, jenderalnya Mbak Ismawati ini.
Oke, perkenalkan nama saya Kurnia Hayati, saya owner stokis W2566 Sidoarjo. Saya gabung NASA pada tanggal 15 April 2017 dan alhamdulillah sudah stokis April juga tanggal 29 2019. Jadi 2 tahun saya bisa stokis. Lama ya teman-teman. Lama sekali. Kalau buat saya itu sangat lama sekali. Karena saya nggak manut sama upline dulunya. Ya, terjebak dalam penjualan juga sangat lama sekali. Dan nggak tahu sistem karena saya nggak mengenal pendidikan. Nggak mau adakan home sharing. Jadinya stokisnya lama. Gitu. Saya gabung di NASA awalnya tuh gara-gara Mbak Ismawati itu uh, posting waktu itu posting Crystal Egg, bukan Crystal Egg-nya yang diposting tapi hasilnya yang diposting setiap hari posting hasilnya Crystal Egg, jualan Crystal Egg. Dari situ saya kepo, kok selaris ini, kok bisa, ini jualan apa. Nah, saya dulu juga nggak tahu kalau NASA itu ada bisnisnya, saya juga nggak tahu. Karena yang saya tahu jualan Crystal Egg itu labanya banyak sekali. Karena di waktu itu jujur saya gabung di NASA gara-gara saya perekonomian keluarga memang sangat-sangat minus ya, bukan nol lagi tapi minus. Jadi saya mulai bisnis NASA itu dari minus, bukan dari nol tapi dari minus. Nah, waktu itu saya gabung NASA juga nggak nggak ada cita-cita untuk bangun bisnisnya, enggak. Saya cuma pengen laba yang besar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya, waktu itu saya jual gelang karena gelangnya patah. Mungkin kalau gelang saya nggak patah, saya nggak jual gelang, nggak gabung di NASA. Jadi gelang saya patah, saya jual laku 600.000. Yang mana yang 200.000 saya daftarkan untuk gabung di NASA, yang 400.000 saya buat untuk makan selama 1 bulan. Bisa dibayangkan, 1 bulan 400.000, ya nggak cukup ya teman-teman ya. Nah, waktu itu kalau kita flashback ke belakang tuh ya bikin pengen nangis, iya, bahagia juga, iya, sudah bisa melalui ya. Nggak semulus yang teman-teman kira. Jadi saya gabung di NASA tuh banyak sekali sandungannya, banyak sekali rintangannya. Dari satu nggak diizini sama suami, nomor duanya juga nggak ada biaya, nggak ada modal saya hanya 200.000, tekad sama impian saya saya pengen bebas hutang, saya pengen meringankan beban suami sama mertua saya. Jadi impian saya itu gabung di NASA cuma itu. Jadi nggak kepikiran saya mau bisnis buat ini enggak. Terus yang kedua, saya pengen menolong teman-teman saya yang nasibnya seperti saya. Sekarang bisa makan, besok harus putar otak buat makan tuh seperti apa. Itu saya alami selama beberapa tahun. Gaji saya di pabrik, saya kebetulan mantan buruh pabrik roti, satu kerjaan sama Mbak Ismawati. Itu bulan ini gajian, tanggal 30 gajian, tanggal 2 sudah tidak memegang uang. Cuma memegang uang 50.000. Dari situ saya putar otak, gimana caranya uang 50.000 itu bisa buat makan, bayar listrik, bayar kebutuhan, namanya juga perempuan ya, perlu bedak, perlu lipstik, perlu alis, belum lagi untuk kumpulan sama ibu-ibu PKK, ibu-ibu RT. Lah, sampai di situ saya ketemu bisnis NASA. Saya dulu jadi resellernya Mbak Ismawati.
Kristal X, satu kristal X saya jual seharga 350. Nah, dari situ, loh keren sekali jualan kristal X. Tapi saya nggak tahu kalau ada bisnisnya. Waalaikumsalam Mbak Tri, ini crossland rasa saudara ini. Nah, kita lanjut ya. Jadi dari situ, dari dihina, dicaci maki, dikucilkan, sampai pernah ada yang bilang, wong kere sok-sokan. Saya pernah dibilang seperti itu. Saya nggak pernah sakit hati, enggak. Cuma telinga agak panas ya. Cuma telinga saja yang agak panas, tapi enggak pernah saya masukkan hati. Saya pengen buktikan ke mereka, oh biarpun saya kere, saya pasti bisa bangkit. Biarpun saya banyak hutang, saya pasti bisa bangkit. Selama saya masih sehat, saya mau bergerak, otak saya masih waras, dan tenaga saya masih full, saya pasti bisa. Ketemu sama bisnis NASA ini sangat luar biasa sekali. Saya sehari kalau ke Mbak Ismawati bisa 3 kali, kayak minum obat. Nggak peduli malam, nggak peduli siang, nggak peduli hujan, saya gedor pintunya Mbak Ismawati. Soalnya saya kan nggak ada modal ya teman-teman, nggak ada modal. Jadi saya sistemnya tuh COD. Kalau nggak gitu saya sistemnya kan online sama offline. Tapi saya basicnya ke offline. Saya paling suka offline. Nah itu setiap hari saya lakukan selama kurang lebih 2 tahun. Biarpun kerja saya 8 jam terpaku di pabrik, tapi saya nggak pernah patah semangat. Kenapa? Saya selalu menyisihkan waktu kurang lebih 1 jam di dalam pabrik untuk fokus ke bisnis NASA. Yang lain istirahat makan, saya di bawah konveyornya roti, itu saya online, belajar copy paste, belajar iklan. Nah, terus kalau pulang kerja saya buat COD. Jadi apa ya, sama suami tuh bentrok setiap hari tuh, iya bentrok setiap hari, tapi nggak pernah saya dengar masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kiri. Kadang kalau kesel tok, halah gitu tok. Kadang ya saya ladeni, jangan ditiru ya, nggak baik. Jadi kalau yang nggak diizinkan sama suami, sudah diam saja, nggak usah banyak bicara, kita buktikan saja. Jadi kayak gitu. Kuncinya kayak gitu. Sebenarnya suami itu mengizinkan, cuman mereka takut kalau kita kenapa-napa gitu. Saya dulu pernah dibilang suami saya, bisnis NASA itu bisnis haram, bisnis abal-abal, nggak ada bukti nyata, seperti ini, sampai saya dikasih kesempatan cuma 3 tahun untuk membuktikan. Kalau nggak gitu saya dipulangkan. Dan yang mendukung saya cuma satu, yaitu mertua saya. Selalu mendukung saya. Hanya mertua. Didoakan, ya disupport. Biarpun kita kan cuma bertiga ya, dalam rumah itu cuma bertiga. Kebetulan saya juga belum ada anak. Jadi kita tuh bertiga. Rundingan juga bertiga. Jadi susah seneng kita cuma bertiga. Nggak pernah menggantungkan ke orang lain. Nggak pernah. Jadi kita banting tulang bertiga. Jadi sebelum saya kenal NASA, saya ya pegawai pabrik, ya jual gorengan, ya jual nasi pernah, jual sate pernah, jual barang yang lucu-lucu juga pernah. Semua saya jual. Buat apa? Buat kebutuhan saya sehari-hari. Jadi saya tidak pernah berpikir kalau saya punya hutang, saya harus menutup hutang saya dengan hutang lagi, tidak pernah. Jadi gimana caranya saya bisa menutupi hutang tanpa harus berhutang. Jadi kayak gitu. Jadi kalau ada yang punya hutang banyak terus hutang untuk menutupi, ya jangan seperti itu. Nanti hasilnya akan gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Sampai pernah ya, saya itu berangkat ke Jogja untuk pendidikan, itu nggak diizini sama suami, nggak ada uang sama sekali, dan yang paling mengerti saya tuh hanya Mbak Ismawati. Jujur,
Saya berutang budi banyak sekali sama Mbak Ismawati. Sampai saya berada di titik seperti ini tuh semua ada campur tangan Mbak Ismawati, member-member saya, dan juga Tuhan, doa orang tua mertua saya. Dan juga suami yang diam-diam mendoakan saya. Suami saya tuh sebenarnya baik, cuma gengsinya terlalu tinggi. Sampai-sampai kadang kalau saya bahas NASA, titik-titik NASA, titik-titik NASA gitu. Padahal tanpa beliau sadari, semua yang beliau peroleh dari saya, misal ya minta uang buat beli rokok, beli kopi, itu adalah uang dari NASA. Saya jualan NASA, saya jalankan bisnis NASA. Nah, jadi kayak gitu. Waktu itu kalau nggak salah KDI intensif yang ketiga itu bulan Januari. Saya disuruh Mbak Ismawati ikut ke Jogja. Loh Mbak, saya nggak ada uang. Ya wes, pokoknya kamu ikut ke Jogja. Kamu ikut pendidikan. Kalau yang dulu-dulu kan saya nggak manut ya. Saya kan ya kebetulan jalankan bisnis NASA ini sembunyi-sembunyi dari suami saya. Pas waktu ketahuan, marah besar, dimaki-maki, terus saya wadul ke Mbak Ismawati. Mbak Ismawati cuma jawabnya gini dok, sama mesem, yo wis ojo dodolan, bangun jaringan. Di hati saya bilang iya, memang mulut saya bilang ya, nggih mak, gitu kan. Tapi dalam hati, kalau saya bangun jaringan, siapa nanti yang membeli barang saya? Terus saya dapat laba dari mana? Soalnya apa? Mindset saya belum kebuka gara-gara saya nggak pernah ikut pendidikan. Jadi mikirnya tuh cetek. Kalau orang Jawa itu cetek ya, cuma itu saja. Tapi saya nggak pernah pikir, oh kalau saya pengen tidur nyenyak, uang mengalir, saya harus kerja keras dulu. Saya harus kerja tuntas, kerja keras, kerja cerdas. Kan kayak gitu seharusnya. Tapi pikiran saya dulu enggak seperti itu. Ya, soalnya yang saya kejar hanya uang. Saya nggak mau bangun aset, tapi yang saya kejar uang. Tapi saat saya ketahuan suami, saat saya sakit, saya nggak punya uang sama sekali. Itu memang benar adanya, nggak ada uang sama sekali. Waktu itu saya pinjam koperasi sebesar 1 juta, itu untuk ongkos kereta dibayarin sama Mbak Ismawati. Untuk pulang, saya hanya bayar waktu berangkat. Terus untuk bayar KDI 800.000. Jadi uang 1 juta itu saya putar untuk biaya pendidikan sama berangkat saja. Dan di sana saya nggak beli apa-apa, nggak beli oleh-oleh, nggak beli apa-apa. Masya Allah baiknya sekali ya Bapak komandan saya, Bapak Muslik. Saya di sana dijamu, dibelikan oleh-oleh untuk keluarga. Dari situ saya baru sadar kalau bisnis NASA itu sangat luar biasa sekali. Di sini nggak hanya mengejar materi saja, tapi kekeluargaan. Terus kita diajarkan menjadi insan yang lebih baik. Karena saya dulunya itu orangnya rock and roll ya, brutal sekali. Baru nyemplung di NASA saya insaf. Saya tuh orangnya dulu urakan, ya. Nyemplung di NASA saya insaf. Dicuci otak sama Mbak Ismawati. Dicuci otak sama Mbak Ismawati menjadi lebih baik. Nah, itu pengalaman saya waktu saya ikut KDI. Dalam itu KDI itu pertama kali saya juga megang mic. Bisa dibayangkan, saya megang mic di forum yang begitu banyak orang, ngejer iya, ngomongnya belepotan iya, tapi saya kepedean. Alah besok gak ketemu aja, gitu pikiran saya. Jadi lost ya. Itu pengalaman di KDI. Di situ saya dapat ilmu yang sangat luar biasa sehingga mindset saya sangat terbuka sekali. Setelah ikut KDI saya gaspol mati-matian. Terus pernah juga yang kedua itu ikut SMB, itu disuruh Mbak Ismawati juga. Habis kena tegur gara-gara saya ndablek, saya masih jualan barang itu, barang manik-manik ya.
kayak selimut, kayak pokoknya barang pecah belah kayak gitu. Pokoknya jangan ditiru. Kalau mau fokus di bisnis NASA, fokus satu bisnis, jangan tolak-toleh. Nanti nggak ada hasilnya, capek yang ada. Itu saya sudah merasakan sendiri ya teman-teman, saya sudah merasakan sendiri. Lah, waktu itu disuruh ikut SMB. Saya ngeyel lagi, Mbak aku gak ada duit, Mbak kon melok pendidikan naik. Saya cuma disentil seperti ini. Kamu kalau nggak ikut pendidikan, terus mau mbok bawa kemana member-member kamu? Kamu calonnya leader. Mosok membernya aktif, semangat, upline-nya melempem kayak kerupuk. Itu masih terngiang di telinga saya. Loh cuma dibilangin seperti itu saya menangis sejadi-jadinya. Loh Mbak saya nggak ada uang sama sekali ini Mbak. Wes bismillah pasti bisa. Loh kok jelalah ya teman-teman. Rabat saya keluar, waktu itu saya naik silver manager, rabat saya keluar 1.126.000. 1 juta saya bayarkan SMB, 100.000 saya belikan tiket untuk berangkat. Seperti biasa untuk pulang saya dibelikan sama Mbak Ismawati. Dan saya di sana cuma bawa uang 50.000. Bisa ditanyakan sama Mbak Ismawati sama Mbak Fitri Yusyani. Gimana? Oh nggak usah minta maaf, justru saya minta maaf mak, anakmu bandel dulu mak ya. Gak bisa membanggakan upline-nya. Tapi sudah insaf nggih mak. Waktu itu saya cuma bawa uang 50.000. Sampai saya dipinjemi Mbak Fitri Yusyani. Saking kepinginnya beli baju NASA. Saking kepinginnya beli baju NASA, saya dipinjemi Mbak Fitri Yusyani 150.000. Dalam kereta saya puasa, saya nggak makan, saya nggak minum. Karena apa? Saya cuma bawa uang 50.000. Lah untung upline saya yang di Jogja, Pak Musrik itu baik hati. Coba bayangkan kalau saya harus naik turun kendaraan, PP, bayar sendiri, nggak dijemput. Uang 50.000 ya dadal dua loh teman-teman. Beneran, saya cuma bawa uang 50.000. Tapi saya nggak pernah malu, nggak pernah patah semangat. Saya terlalu pede orangnya. Karena saya punya impian. Saya punya impian yang kuat, saya harus sukses di NASA. Saya harus bisa buktikan ke suami. Dalam kurun waktu 3 tahun, kalau saya nggak sukses, saya dipulangkan. Ya saya nggak mau, karena saya cinta sama suami saya. Ya kan? Saya cinta sama suami saya cinta sama mertua saya cinta sama keluarga saya. Saya juga pengen membahagiakan orang tua saya. Dulu kalau orang tua saya telepon, kalau panggil saya kan Kur, ibu butuh duit 500.000. Itu saya sudah jungkir balik, bingung cari gimana caranya uang 500.000 itu harus ada. Karena saya tidak pernah memberitahu kepada orang tua saya keadaan saya yang sebenarnya. Tidak pernah saya beritahu. Saya terlilit utang, saya susah, saya senang, saya tidak pernah membebankan orang tua saya. Saya tidak pernah menceritakan kesulitan saya sama orang tua, saya tidak pernah. Karena saya takut nanti orang tua saya kepikiran, nanti orang tua saya berpikiran yang negatif sama suami, sama mertua, terlebih sama saya. Jadi kayak gitu. Waktu dari SMP tuh, saya di SMP sampai pingsan 3 kali. Bisa ditanyakan sama Mbak Fitri Yusyani. Ada Mbak Suharti yang mau pengajuan stokis ya. Semoga segera stokis ya Mbak Suharti, itu teman seperjuangan saya. Sama Mbak Fitri Yusyani yang sudah diamond sekarang. Bismillah, besok saya akan menyusulmu Mbak Fitri Yusyani. Gitu. Saya pingsan 3 kali karena apa? Saya terlalu dendam sama diri saya sendiri. Kenapa kok gak dari dulu saya kenal NASA? Kok terlalu lama saya tidur di bisnis NASA? Pulang dari SMP gaspol mati-matian. Saya tidur, saya cicil. Karena kerja saya juga di pabrik, jual sate, jual gorengan, jual nasi, COD. Setiap hari saya lakukan. Setiap hari.
Nggak ada yang namanya lelah. Kalau saya lelah ya manusiawi ya lelah, tapi saya nggak pernah menyerah. Karena apa? Saya malu sama impian saya. Impian saya kan tinggi. Saya pengen bebas finansial, bebas waktu, bebas dari hutang. Masa saya malas-malasan? Dari situ saya selalu semangat. Dari situ saya nggak pernah menyerah. Kata nyerah di kamus saya tidak ada. Biarpun saya ditinggal sama donden-donden saya, rontok, saya tidak pernah menyerah. Karena apa? Banyak di luar sana yang masih mau gabung di NASA selama kita mau bergerak, selama kita mau putar otak, menggali potensi, mau belajar, pasti nanti dikasih Tuhan member yang baru. Itu yang selalu saya tanamkan di diri saya. Jadi kayak gitu. Jadi saya gabung di NASA, perubahannya sangat besar sekali dari segi finansial. Setiap hari saya sudah pegang uang. Ya. Dulu pegang uang 50.000 itu sudah syukur alhamdulillah. Sekarang setiap hari enggak hanya 50.000 tapi bisa jutaan. Setiap hari diberi Tuhan rezeki yang sangat melimpah. Ya, saya juga mau ucapkan terima kasih sama member-member saya yang mau berjuang sama saya sampai saat ini. Itu berkat member-member saya juga, berkat kerjasama tim saya juga yang sangat luar biasa sekali. Ada Mbak Yeni Setiawati beserta jaringan, ada Mbak Khairunisa beserta jaringannya, Mbak Lilin, ada Mbak Eris beserta jaringannya. Saya ucapkan terima kasih sekali. Nah, ini langsung ke materi ya. Saya kasih trik-trik jitu biar nggak gagal fokus, biar lebih gaspol, biar lebih semangat ngejar impiannya, dan biar cepat mendapatkan 10 juta per bulan tuh minimal ya, 10 juta per bulan. Caranya sangat mudah, asal teman-teman benar-benar melakukan, mempraktekkan secara konsisten. Jangan angot-angotan, katanya Mbak Rini kemarin ya, angot-angotan, angin-anginan, jangan baper, dihilangkan baperannya. Seorang pembisnis itu baper itu boleh, manusiawi, tapi 5 menit saja, selebihnya hempas cantik. Biar apa? Biar keren. Kalau baperan nggak keren, ya. Triknya yang pertama yaitu harus punya impian yang kuat, ya, punya impian yang kuat dan juga jelas. Kenapa harus jelas? Karena impian itu harus tertarget, harus ada targetnya. Jangan punya impian yang besar tapi nggak ada target sama sekali, nggak ada pergerakan sama sekali, itu namanya mimpi, ya teman-teman. Jadi kalau memang punya impian yang kuat, harus disertai yang jelas, keyakinannya juga harus kuat. Kenapa? Dengan impian kita bisa meraih sukses. Dengan impian kita bisa menstabilkan semangat kita. Kalau kita waktu down, waktu males ngapa-ngapain, males posting, males prospek, males presentasi, ya. Yang diingat tuh impian. Impiannya harus kuat. Misal impian saya tuh saya pengen bebas hutang. Saya harus pengen bebas hutang. Saya bebas hutang 2020, saya harus bebas hutang. Dan alhamdulillah diijabah sama Tuhan. 2020, tepatnya tanggal 5 Agustus, di Bank BRI lunas. Ya, hutang saya banyak sekali teman-teman. Gak hitungan 1 juta, 2 juta, atau ratusan. Banyak sekali pokoknya. Ya, alhamdulillah bisa lunas dengan bantuan doa, dibantu sama suami dengan mertua juga. Jadi kita bekerja sama, 3 orang ini bekerja sama, saya, suami, mertua, banting tulang supaya apa? Segera lunas hutangnya. Coba bayangkan kalau saya belum stokis, apa bisa saya melunasi hutang? Segitu banyak, belum tentu bisa. Karena apa? 1 bulan cicilannya kurang lebih berapa puluh juta.
kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sangat alhamdulillah sekali. Ya sudah bebas dari utang bank. Ya yang besar-besar itu sudah lewat. Sekarang sudah tinggal uh, kerja keras lagi, mewujudkan impian-impian saya yang baru lagi, mensukseskan donen-donen saya, beli mobil yang real dari hasilnya NASA, beli rumah sendiri. Jadi kalau punya impian itu yang kuat, yang jelas dan yang kuat, biar semangat kita tetap jos, kayak gitu. Tips yang kedua, manut sama upline. Jangan jadi ngeyelan. Kalau member ngeyelan, bisa sukses di NASA bisa. Tapi jalannya gini loh, bulet aja. Kalau kita manut upline itu enak. Kita napaknya sama upline. Kenapa? Upline itu sudah lebih dahulu mengenyam manis, pahit, asem, garamnya bisnis itu upline sudah melalui itu semua. Jadi kalau kita nggak manut, ya nanti lama suksesnya. Bisa sukses, tapi yo bulet, jalannya tuh bulet, nggak bisa gini, nggak bisa laju kayak gini, nggak bisa, tapi bulet tay. Yang masih ngeyelan segera insaf, segera waras, segera sadar. Karena apa? Manut upline itu penak. Coba tanyakan teman-teman yang sudah stokis, leader-leader FKS yang gajinya setiap bulan sudah puluhan juta bahkan ratusan juta upline core kita. Itu kan ya gara-gara manut sama upline. Makanya penak. Kalau nggak manut upline, cari jalan sendiri, nggak penak teman-teman, pegel, kesel, capek. Ya. Beneran, yang kalau manut upline tuh enak sekali. Karena apa? Jalannya tuh enak, sudah ditatokno sama upline. Saat sampean tidur, upline sampean yang berpikir keras. Gimana caranya memberku iki ndang sukses? Gimana caranya impian memberku lang terchecklist? Semua upline tuh merasakan seperti itu. Tanyakan Mbak Rini Nurhayati, Mbak Ismawati, Mas Wanto, Mbak Warkati. Semua pasti berpikir seperti itu. Enak toh? Sampean nggak mikir, upline-nya yang mikir, sampean tinggal menjalankan saja perintahnya upline. Toh perintahnya ya nggak menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif, tapi hal-hal yang positif jauh lebih baik. Ya. Yang ketiga yaitu selalu mengikuti pertemuan, kayak misal home sharing, terus pendidikan seperti KFO ini, ya kan? NDO, kalau yang offline ada NDO, ada KDI Fokus, ada SMP Master Seller Bootcamp. Itu masih banyak lagi pendidikan yang ada di NASA. Itu harus diikuti. Karena apa? Karena dengan pendidikan kita tuh mindsetnya bisa terbuka sendiri. Kita menduplikasikan ke member itu juga penak. Kita bimbing member juga penak. Kita tahu sistem. Coba kalau nggak ikut pendidikan, apa bisa ngerti sistem? Apa bisa bimbing downline-nya? Mau diarahkan kemana? Ya kan? Jadi bersyukur sekali teman-teman ini yang sudah masuk KFO ya. Bersyukur sekali. Bahkan sangat murah sekali loh teman-teman ini ya. 100.000 dapat kaos, dapat buku, dapat ilmu gratis dari leader-leader yang sudah sukses. Kayak gitu. Jadi uang 100.000 tuh nggak ada apa-apanya. Kalau yang masih diajak masih bilang nggak punya uang, coba nanti kalau membernya diajak pendidikan ya, ini tak kasih cara biar skakmat member. Kalau nggak disuruh ikut pendidikan nggak mau, alasan nggak punya uang. Coba dicek dari atas ke bawah. Kalau masih pakai perhiasan suruh jual, tandanya masih punya uang. Kalau memang nggak pakai apa-apa ya itu memang nggak punya uang. Tapi kalau masih pakai cincin, pakai giwang, pakai kalung, pakai gelang, bilang nggak ada uang, suruh jual. Karena apa? Itu kan juga uang kalau dijual. Lah, member saya biasanya tak gitu kan, biar ikut pendidikan. Karena apa? Dengan pendidikan tuh mindset kebuka sendiri kok. Kita tahu sistem, kita tahu caranya jualan, kita tahu caranya prospek.
Kan enak. Ini musim pandemi, teman-teman nggak bisa kemana-mana, tapi dengan adanya KFO, teman-teman bisa sambil tiduran, ngomong anaknya, masak, kerja, kan bisa diputar ulang ya. Itu enak sekali teman-teman. Jadi sangat enak sekali. Nah, ini saya mau 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 ada testimoni ya dari teman-teman kita yang dulu nggak pernah ikut pendidikan, sekarang ikut pendidikan, itu gimana? Saya mau live bareng sama Mbak Eni, monggo silakan masuk Mbak Eni. Mbak Eni bisa dengar saya ya. Tadi saya lihat sudah mengikuti saya dari awal. Silakan masuk Mbak Eni. Atau Mbak Reni, monggo silakan. Bentar ya. Mbak Eni bisa ya, bisa dengar saya ya. Silakan masuk Mbak Eni untuk live bersama saya. Saya pengen testimoni, pengen tahu testimoninya sebelum ikut KFO sama sesudah ikut KFO itu gimana, apa yang dirasakan. Mbak Eni bisa masuk? Halo? Atau teman-teman yang lain yang mau masuk silakan, nggak apa-apa. Ini Mbak Eni-nya mungkin sinyalnya muter-muter, atau Mbak Reni barangkali mau masuk, atau Mbak Yeni Setiawati, atau Mbak Ulfa Mala, monggo silakan. Oke. Nah, ini saya sudah menamakan Mbak Eni ya. Semoga sinyalnya mendukung ya, karena di sini hujan. Pasti di rumah Mbak Eni juga hujan, karena kita satu wilayah. Halo Mbak Eni. Sudah saya terima Mbak Eni, masih membuka. Halo, semangat pagi Mbak Eni. Assalamualaikum. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada suaranya Mbak Eni. Ya, sebentar. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana Mbak Eni testimoninya setelah ikut KFO ini sama sebelum ikut KFO? Terus yang kedua, apa saja sih yang sudah didapat dari bisnis NASA, menjalankan bisnis NASA? Kan secara sekarang Mbak Eni sudah jadi ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangganya ya nggak kerja lagi. Iya. Itu bisa dikasih testimoni ya Mbak Eni ya. Iya. Kesan ikut KFO sebelumnya kan KFO yang pertama itu enggak bisa masuk. Mungkin kalah cepet ya. Yang kedua ini alhamdulillah bisa masuk dan bisa mengikuti pendidikan. Yang saya rasakan ini bisa menambah ilmu ya Mbak Nia tentunya dengan live meskipun di ada pandemi tapi kita bisa menambah ilmu meskipun tidak bertatap muka langsung. Tetapi kita masih bisa berbagi ilmu yang sangat luar biasa serta dengan murah ya. Murah dan bisa menghemat waktu juga. Biasanya kalau KD ya. Iya, kalau KDO kan KDI ya. Kalau KDI kan kita harus berapa hari, terus juga kalau itu bisa resign juga. Kalau yang masih kerja di pabrik itu. Nah, kalau ini kita cuma meluangkan waktu cuma 2 jam. Nah, bisa diputar ulang pula kita kalau misalkan nggak bisa ikut live, kita bisa putar ulang balik dan juga ya nanti kalau kita pengen lihat secara langsung lagi bisa diputar lagi. Nah, kalau yang ikut NASA seperti apa itu bisa mengubah pola pikir saya ya, mindset saya itu yang pertama dari yang namanya males belajar itu, ribet dengan anak kecil ya. Dan kedua itu banyak saudara ya,
banyak saudara Mbak saudara-saudara. Nia dari berbagai daerah. Iya, itu bersyukur sekali. Apalagi kalau kita ada pertemuan home sharing atau apa gitu. Alhamdulillah kalau bisa ngumpul bersama itu senangnya Masya Ah, Allah. selama gabung di NASA sudah bisa beli apa saja Mbak Eni? Alhamdulillah selama gabung di NASA itu saya belum pernah membeli apapun selain produk NASA. Jadi stok produk saya itu saya tambahkan dari laba NASA. Langsung Dari dari NASA yang murni ya Mbak ya, nggak iya, minta suami ya. murni. Keren. Iya, Oke. seperti Oke, yang terima kasih bisa ya Mbak Eni dilihat. untuk Ya, testimoninya. ya, Nanti sama-sama. ya, makasih ya Mbak Eni. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Oke, yang kedua bisa ya Mbak Anggraini Kasasmi sudah saya terima. Monggo silakan ikut live bersama saya. Kesan-kesannya ikut KFO itu seperti apa? Sama halo, assalamualaikum Mbak Reni. Semangat pagi. Assalamualaikum. Semangat pagi Mbak Nia. Oke, bisa kasih Suaranya jelas testimoni ya nggak? Mbak Reni ya? Suaranya jelas. Suaranya Bisa jelas kasih apa kurang testimoni ya jelas? Mbak Reni? Jelas Mbak Iya, Reni. saya sekarang lagi ngomong anak sambil Oke. belajar depan buku saya dengan anak dua Oke. yang masih terbilang kecil-kecil, umur umur 6 tahun sama 2 tahun. Jadi kalau Keren. nggak ikut KFO 2 ini rugi banget. Da, maksudnya biayanya murah, bisa sambil ngomong anak, kalau kita berhalangan bisa putar ulang lagi Mbak Nia. Iya. Itu selama ikut bisnis NASA sudah mendapatkan apa saja ya Mbak Reni? Sekarang Mbak Reni kan cuma Gimana ibu Mbak Nia? rumah tangga. Halo Mbak Reni, bisa dengar saya ya? Iya, Selama gabung iya di agak NASA sudah putus-putus. mendapatkan apa saja? Oh, putus-putus mungkin sinyalnya ya Mbak Reni ya? Iya, itu kalau saya sama seperti Mbak Eni, saya putar lagi untuk untuk stok produk. Tapi kadang-kadang juga masih ada yang keikut. Oke. Oh, mungkin keputus ya. Terima kasih ya untuk Mbak Eni sama Mbak Reni untuk testimoninya. Jadi sangat sayang sekali ya teman-teman kalau dengan pendidikan yang murah ini ada yang bilang eh, nggak ada waktu, nggak ada uang, padahal cuma 100.000 bisa diupayakan ya. Terus bisa apa? Kalau yang bilang nggak ada waktu, padahal kan ini bisa diputar ulang. Sudah dibuktikan sendiri sama Mbak Eni, sama Mbak Reni. Mbak Reni itu anak apa? Punya dua anak yang masih kecil-kecil. Kalau ke stokis itu kadang saya sampai nangis. Ya, karena apa? Hujan, anaknya di bawah, satu digendong di depan, satu di belakang. Karena apa? Saking semangatnya menjalankan bisnis NASA. Saya tahu sendiri itu perjuangannya seperti apa. Mbak Eni rumahnya yang ya bisa dibilang jauh, di daerah Krembung, ya Pucuk sana, ke Stokis hujan-hujan sama anaknya. Luar biasa sekali, karena mereka punya impian-impian yang sangat kuat, impian yang sangat apa ya, mulia untuk keluarga mereka. Kita lanjut ya, tips yang kedua yaitu kita fokus. Fokus di sini fokus sama solusi ya, fokus sama solusi, terus fokus sama bisnis, fokus sama apa produk-produk yang ready kayak gitu. Jadi yang fokus sama bisnis kayak gini. Jangan tolak-tolak ke bisnis yang lain. Misal, teman-teman kalau memang pingin sukses di NASA, gak usah lirik sana, lirik sini, gak usah. Ya udah fokus aja ke NASA. Mbak, nek NASA hasilnya lomba gak tentu. Ya memang gak tentu, kadang banyak sekali. Kalau di kamu saya seperti itu, ya. Jadi jangan lirik sana, lirik sini. Ngakunya pembisnis NASA, tapi yang diposting, mohon maaf ya, mohon maaf sekali yang masih jualan campuran, jangan tersinggung. Karena seorang pembisnis itu nggak boleh tersinggungan ya, harus bisa menerima kritik dan saran untuk membangun. Ngakunya pembisnis NASA, cinta sama produk NASA, cinta perusahaan NASA, cinta bisnisnya, tapi yang diposting, maaf, daster, panci, sendok. Lah,
Mau sukses gimana lah, wong teman-teman aja nggak mau fokus. Fokus 1 sampai 2 tahun maksimal. Bisa berpenghasilan 10 juta per bulan. Itu minimal. Ya, minimal. Saele-ele stokis itu, teman-teman. Beneran. Tanya ke stokis-stokis teman-teman yang lain ya. Minimal tuh 10 juta. Kalau jari ini Dek Bagus gini, 10 juta per bulan Mbak saele-ele jadi stokis. Jadi harus fokus ya, fokus sama bisnis. Jangan lirik bisnis sana, lirik bisnis sini. Mbak, kebutuhan saya banyak sekali loh, Mbak. Mbak, kebutuhan saya seperti ini, Mbak, kebutuhan saya seperti itu. Karena saya sudah mengalami sendiri ya, kalau saya lirak-lirik bisnis lain, saya capek tanpa hasil. Bisa dibayangkan, sampai jual kristal X 1 pieces, labanya 90.000. Sampai jual panci, maksimal labanya 15.000. Dibayar kredit pisan. Capek mana? Sampai goyang jempol, ya, cuma menceritakan hasil pemakaian, testimoni pribadi, sampai closing daripada sampai keliling, jual panci, bawa ini, bawa itu, hasilnya sama sekali tidak tidak sebanding sama tenaga jenengan. Ya. Nah, jadi harus fokus sama bisnisnya. Okay. Fokus sama bisnis, satu bisnis. Ingat-ingat ya teman-teman, satu bisnis. Terus fokus yang kedua yaitu fokus sama solusi. Misalkan, ini misal, kalau produk inden, teman-teman nggak usah terlalu fokus sama produk inden. Nggak sampai fokus sama produk inden, lama-lama bisa muntaber. Produk NASA itu 200 lebih. Yang inden cuma 4 produk, 4 macam produk. Sampean wis bingung, ya, bingung. Gak bisa gini, gak bisa. Padahal kalau memang misal, sekarang kan Carco inden, bisa diganti yang lain. Misalkan ada COFC. Jadi sampean tuh harus mikir solusinya. Jangan fokus sama permasalahannya. Nek sampean fokus sama masalahnya, tok, ya, fokus sama masalah saja, yang ada cuma masalah. Tapi kalau fokus sama penyelesaian, yang ada nanti tuntas. Misalkan, Mbak, aku gak ada modal, pengen bisnis NASA. Punya kuota, ya, mau belajar, pakai online. Kita pakai sistem dropship. Kan kalau sistem dropship kan uang masuk dulu baru kita belanja ke stokis. Beda lagi kalau sistem COD itu kita nomboi dulu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi harus fokus ya teman-teman. Jadi harus fokus sama bisnis, fokus sama produk yang ready, jangan fokus sama produk yang inden, fokus sama solusi. Jangan fokus sama permasalahan, nanti yang ada cuma masalah dan masalah. Sesuai muntaber teman-teman nanti. Okay. Terus yang kelima yaitu berani stok produk ya. Karena apa? Stok produk itu adalah doa. Kalau teman-teman punya stok, Tuhan akan memberikan pembeli untuk teman-teman. Asalkan teman-teman juga promosi. Ya, promo. Nek sampean stok tok enggak promo, ya sama saja bohong. Mbak, aku stok loh, Mbak. Tapi promonya Senin Kemis. Sekarang promo besok mboten. Sekarang promo besok mboten. Ya sama saja bohong. Ya rezeki sampean ya Senin Kemis nantinya. Tapi coba kalau sampean konsisten, ya, sampean konsisten. Kan sudah pernah dijelaskan sama Mbak Rini sama leader-leader yang lain ya. Kalau kita posting di online itu jam-jam yang seperti apa? Kalau kita mau pakai cara offline itu yang seperti apa? Kita membutuhkan yang namanya brosur, kartu nama, banner terlebih. Karena apa? Banner itu karyawan yang 24 jam tidak dibayar sama sekali. Tapi bisa mengayahkan kita. Yang belum ada banner, segera bikin banner. Murah, teman-teman. Ya. Kalau teman-teman belum bisa stok, ya tadi kita pakai sistem dropship. Kalau sudah punya laba, jangan dihabiskan. Sebagian
buat stok produk, sebagian dialokasikan untuk yang macam-macam. Kemarin sudah diajari sama Mbak Rini Nurhayati ya, mengalokasikan laba NASA itu seperti apa. Harus ada pembukuannya. Ya. Tips yang keenam yaitu 3M. Ingat-ingat ya, 3M. Mau belajar, mau diajari, dan mau mengajarkan. Karena apa? Kalau kita punya kemauan mau belajar, berarti kita punya kemauan untuk menjadi insan yang lebih maju, insan yang lebih baik. Ya. Jangan jadi insan yang biasa-biasa saja. Tapi jadilah insan yang luar biasa, yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jika gitu. Jadi harus punya keinginan belajar. Punya kelegoan hati, hati yang terbuka, yang lapang, menerima ilmu. Dengan kata lain, mau diajari. Kalau teman-teman ketemu upline yang lain, upline core kita ya, diajari ilmu ini, sama punya pikiran kayak gini. Ala aku wis ngerti. Ala aku ngono. Kayak ngono aku ya wis iso. Bahasa Indonesia ala seperti itu saja saya sudah bisa. Saya sudah bisa. Saya seperti teman-teman sama saja tuh nggak legowo, nggak bisa lapang dada untuk menerima. Padahal orang yang baik ya itu bisa menerima ilmu dari orang lain, jangan merasa sok-sokan. Karena apa? Belum tentu bisa, belum tentu hasilnya sesuai sama teman-teman. Jadi kalau kita sudah punya keinginan untuk belajar, juga harus punya keinginan untuk diajari. Dan yang berikutnya yaitu mengajarkan, yaitu menduplikasikan ke jaringan-jaringan kita. Jangan dipek dewe, dibenem dewe, mau cek sing pinter aku dewe, kenaan mau aku sing belajar kok mereka yang yang menerima ilmu, jangan. Jadi harus sama tim itu harus kompak. Gimana caranya tim kita tuh bisa melesat omsetnya, bisa prospek dengan mudah. Kalau ada tim kita, mitra kita yang pengen presentasi, entah itu prospek, terus kesulitan, nah itu juga harus dibantu, ya harus diajari. Karena apa? Teman-teman sudah punya ilmu dari upline, harus diduplikasikan ke jaringannya. Kan biar apa? Ya biar tambah melesat nanti grupnya, biar menggurita. Gak usah egois. Kalau kita di bisnis NASA, hilangkan egois. Hilangkan egois. Kudu dipendem egoisnya, dibuang jauh-jauh. Karena apa? Kita itu kerja tim, bukan jadi Superman. Kesel, teman-teman. Jadi harus kerja tim. Mau belajar, mau diajari, terus mengajarkan, diduplikasikan. Nanti secara nggak langsung, itu kedalaman kita itu nanti terduplikasi, seperti itu. Ya. Terus yang tips berikutnya yaitu harus sering-sering konsultasi ke upline. Ya, plan. Jaringanku seperti ini, plan. Saya harus seperti apa, plan? Ojo sing mbok konsultasi teman-teman. Plan, tanya harga dong. Plan, ini manfaatnya apa ya? Plan, ini cara pakainya gimana ya? Jadilah distributor yang NASA tuh yang smart, yang pinter. Sekarang tuh sudah canggih. HP sudah canggih ya. Google itu sudah banyak sekali. Sampai mau cari manfaat Kules sudah ada. Cara pakai Kules sudah ada juga. Harga bisa buka member area. Kalau belum bisa buka member area, pergi ke upline-nya. Plan, minta tolong plan, saya diajari buka member area seperti apa. Di situ lengkap sekali teman-teman. Ada daftar harga, ada macam-macam produknya NASA itu apa saja, sudah lengkap sekali. Ya, yang belum bisa buka web, segera ke upline-nya, apalagi member-member yang baru belum tahu webnya NASA itu seperti apa, PV, BV itu seperti apa, ditanyakan ke upline-nya.
Nah, yang jadi upline juga seperti itu. Harus bisa mengajarkan. Nek nggak iso yo belajar teman-teman, ojo 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 menggantungkan ke upline atasnya kita. Karena apa? Suatu saat kita tuh jadi upline, suatu saat kita jadi leader. Nah, nek sampean dewe nggak mau belajar, nggak mau mengajari, terus nanti member-member sampean seperti apa? Coba dibayangkan ya, kalau mitra kita satu, ya konyolnya seperti itu, tanya produk, manfaat produk, terus tanya harga, itu satu member. Bayangkan kalau 100 member, apa nggak kendat rasanya sampean? Ya toh? Rasanya itu, yo capek, padahal kan di HP ada. Jadi, kudu konsultasi ke upline itu yang penting-penting. Plan, saya pengen jaringan saya bulan ini banyak yang naik perikat plan. Plan, saya pengen segera stokis plan, caranya gimana? Nek wis dikasih tahu caranya, yo sampean kudu action gila-gilaan. Ojo action biasa-biasa saja. Sampean berani kerja 8 jam per hari di pabrik, sampean juga harus berani membangun bisnisnya sampean sendiri 10 jam per hari. Ya, 10 jam per hari. Walah Mbak wes kesel, kalau memang sudah capek, luangkan waktu khusus untuk NASA minimal 1 jam saja. Sampean fokus, benar-benar fokus. Saya biasanya kalau jam 12 malam ke atas, japri mitra-mitra saya sampai jam 2, jam 3, setengah 4. Mitra yang dari Malaysia, yang di sini sendiri, tak japri memang. Itu yang sudah jadi leader, maksudnya jadi upline saya japri. Biar apa? Diduplikasikan ke member-membernya. Wong di NASA itu sangat fleksibel tuh waktunya. Sak penak-penak bisnis itu bisnis NASA paling penak. Karena saya sudah pernah terjun di bisnis MLM yang lain ya, dan gagal fokus. Karena saya merasa disapi perakan, saya keluar. Nggak enak. Paling penak di NASA. Saya sambil rebahan, saya bisa bimbing downline saya melalui WA group, melalui Facebook group. Jadi kalau kita sudah konsultasi ke upline, segera duplikasikan ke jaringan. Ben apa sih, ben penak, sampai nggak kerja jadi Superman, karena super team itu enak sekali. Ya. Terus yang ke-8, actionnya lebih digilakan. Ya, actionnya lebih digilakan. Sampean kalau sudah punya ilmu yang bagus, tapi nggak action, sama saja bohong. Sedikit ilmu tapi actionnya berkali-kali, itu lebih menghasilkan daripada banyak ilmu, banyak teori tapi nggak ada praktek sama sekali. Saya punya member ya, gapteknya minta ampun. Gaptek sama, ya Allah, walaupun kadang nyalakan HP aja dulunya nggak bisa saya ajari. Gaptek sama sekali nggak bisa Facebook, nggak bisa WA, hanya bisa telepon. Tapi mau belajar, actionnya gila, hasilnya ya luar biasa. Mbak Srigawati namanya ya. Itu gapteknya minta ampun. Mohon maaf ya Mbak Srigawati kalau saya bilang seperti ini, tapi memang kenyataannya seperti ini. Beliau itu sangat gaptek sekali. Tapi semangat belajar dan semangat juangnya sangat luar biasa sekali. Waktu itu pernah konsultasi, saya kan paling suka demo produk ya. Saya paling suka demo produk karena apa? Closingnya lebih banyak dan menghemat waktu dan tenaga saya. Beliau tanya gini, Mak Nia, carane demo produk itu seperti apa? Saya kasih cuma 3 poin. Pamit. Wes Mak, aku pamit. Loh, mau kemana Mbak? Saya mau demo produk. Detik itu juga beliau demo produk. Dan hasilnya luar biasa sekali sampai sekarang. Seperti itu. Jadi dapat sedikit ilmu langsung action gila. Jangan action biasa-biasa saja. Sudah nggak zaman action biasa. Karena apa? Action gila sama action biasa sama-sama capeknya.
Jadi kalau saya lebih pilih action lebih gila. Sedikit ilmu, actionnya digilakan. Daripada banyak teori, banyak ilmu, tapi nggak pernah praktek. Sesuai numpuk di otak, sesuai males sama nanti. Malah aku ngerti ngene-ngene, tapi sampean angen-angen tok. Wah, nggak jadi nanti. Ya. Terus yang terakhir dan yang paling penting sekali, saya tidak berniat menggurui dan saya juga bukan orang yang suci, bukan orang yang baik, tapi saya juga belajar di sini, yaitu marketing langit. Yang selalu disinggung sama Mas Zainal Effendi ya, karena memang market dan leader-leader yang lain. Karena marketing langit itu memang sangat penting sekali, apalagi hubungan sampean sama Tuhan. Hubungan sampean sama manusia itu harus imbang. Jangan menyakiti kalau nggak mau disakiti. Loh, Mbak, saya nggak pernah menyakiti, tapi saya disakiti, ya sudah ikhlaskan saja. Itu urusan Tuhan. Terus kalau yang muslim ya belajar sholat tepat waktu, ditambahi sunahnya. Gitu. Karena sehebat-hebatnya manusia, yang menggerakkan hati itu Tuhan, bukan postingan sampean yang bagus, bukan sampean yang cantik sehingga daya tariknya menarik, bukan. Bukan karena sampean membayar Facebook yang berbayar, terus iklan sampean laku keras, terus sampean closing banyak, bukan. Yang membolak-balikkan hati manusia itu Tuhan. Jadi kalau pengen rezekinya lancar, pengen rezekinya mengalir seperti air, dekati yang memberi rezeki dulu. Tuh. Jadi sudah paham ya? Ada 9. Terus tak tambahi satu lagi. Nek ditolak, ojo baper. Jadi jangan gampang baper. Kalau namanya bisnis itu penolakan itu sudah pasti ada. Ya. Nek sampean baperan, itu tandanya calon prospek sampean masih bisa dihitung sama jari. Kalau nggak bisa dihitung sama jari, puluhan ribu, maksudnya 100, 200 sampai 1000-an. Nah, kan jari kita cuma ada 20. Nggak bisa dihitung sama jari toh. Nah, 100 sampai kalau ditolak 1, 2, 3 kali, yo nggak baper. Tapi kalau sampai prospek yang cuma dihitung jari, sampai pasti baper nanti. Pasti baper sekali. Mbak, aku ditolak, mbak aku nggak gini, mbak ini, mbak itu, mbak ini, mbak itu. Pembisnis NASA dilarang untuk baper, apalagi takut sama yang namanya penolakan. Semakin banyak kita ditolak, semakin kita mendekati yang namanya sukses. Habiskan jatah penolakan itu, dihabiskan. Karena apa? Dengan kita ditolak, kita itu akan berpikir, ya, opo saya kok aku ditolak? Aku dengan cara seperti ini aku masih ditolak. Cara seperti itu saya masih ditolak. Cara yang seperti apa ya? Biar saya nggak ditolak. Sampai kan pada akhirnya diajari untuk kreatif, untuk ngolah otak kanan, ya kan? Kalau terbiasa ngolah otak kanan tuh enak, jangan tergantung sama otak kiri. Kalau otak kiri rasanya gula pasti manis, encen yo, ya. Tapi kalau otak kanan beda lagi. Ya. Dari sekian poin, sekarang saya mau buka pertanyaan. Silahkan kalau yang ada yang kurang paham bisa ditanyakan di sini. Ya, nanti kalau belum ada yang saya jawab, maksudnya ke scroll ke atas, kan ini kan lajunya cepat sekali ya. Itu nanti saya jawab lewat komentar atau bisa japri saya. Saya nggak pelit ilmu, tenang saja, tak bagikan. Oke, monggo silakan yang mau bertanya. Semangat pagi Pak Iwan Kiano. Terima kasih untuk giveaway-nya ya Pak ya. Saya dapat jaket dari Orishop. Oh boleh Bapak, monggo silakan. Oke, semangat pagi Mas Sulaiman Nasa. Bisa nanti diputar kembali. Oh, untuk yang nomor 1, punya impian yang kuat dan jelas, Mbak. Oh, nomornya boleh 082 331 425 573.
Ini saya mau jawab NASA Sidoarjo. Baru gabung NASA, Mbak. Mbaknya sendiri awal join offline apa online, Mbak? Saya gabung NASA itu pakai online, Mbak. Sama Mbak Ismawati, biarpun kita satu kerjaan, tapi saya nggak pernah berani untuk bertatap muka sama beliau. Karena saya malu. Jadi saya pakai online. Tapi saya ngerjakan bisnisnya, ya saya pakai offline dan online. Saya mau belajar online ke Mbak Ismawati, tapi lebih cenderung ke offline. Saya paling suka offline karena saya bisa tatap muka secara langsung, saya bisa berekspresi semau saya, kayak gitu. Boleh Pak Komandan, semangat pagi Pak. Salam hormat buat Bapak Komandan Munir. Ini Bapak Komandan yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Nggak kenal lelah membimbing kita. Oh, Mbak Tri Handayani, saya mau jawab ya ini ya. Untuk 3 poin demo tadi apa saja? Yang pertama, sampean harus pede. Yang kedua, sampean harus tahu cara pakai produknya seperti apa. Dan yang ketiga, murah senyum, Mbak. Kalau ditolak dihina, empas cantik dengan senyuman. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nana Ilutviana. Bagaimana cara kita agar bisa legowo? Karena legowo itu kadang juga pergi. Nah, legowo itu juga, ya sampai ya kudu belajar ikhlas. Yang namanya legowo itu mau membuka hati, berlapang dada. Nggih. Nek sampai ya harus apa ya? Dibiasakan. Mungkin awal itu memang berat, tapi dengan seiring berjalannya waktu, setiap hari kalau sampean di apa ya, katakan tuh ditolak, dikritik, dikritik, lama-lama nanti terbiasa. Kalau sudah terbiasa nanti sampean akan legowo. Karena apa? Legowo itu perlu, teman-teman. Nah, ini ada Mbak Awal-wal. Mbak action gila itu yang seperti apa? Kayak apa? Kan sudah saya bilang seperti tadi ya. Misalkan, kalau sampean bekerja, sampean saja berani menginvestasikan waktu sampai 8 jam untuk perusahaan orang, untuk membangun kekayaan orang lain, ya. Tapi kenapa sampai nggak berani mengayakan diri sampai sendiri dengan meluangkan waktu 10 jam per hari? Nah, itu action yang lebih gila. Perbandingan waktu. Jadi kalau untuk kerjaan sampai 8 jam berani, sampai juga harus berani 10 jam per hari. Untuk bisnis sampean sendiri. Karena apa? Ya yang nikmati nanti sampean bukan orang lain, bukan upline sampean, bukan crossline sampean, tapi sampean sendiri dan keluarga jenengan. Jadi kayak gitu. Actionnya lebih gila. Jadi jangan setengah-setengah. Penghasilannya sama. Kalau untuk nomor 7 dan 8, Mbak Ulfa Mala, yang nomor 7 itu konsultasi ke upline. Ini Mbak. Terus action lebih gila. Nomor 9 itu marketing langit, Mbak. Itu Mbak Rini Astuti, cara demo gimana Mbak? Cara demo gampang Mbak. Dekati dulu Bu RT-nya. Atau kalau memang Mbak Rini punya teman dekat, itu suruh aja ngumpulin teman-temannya. Bilang aja aku mau demo produk. Nggak harus beli kok. Kasih embel-embel, nggak harus beli. Karena apa? Kalau orang demo produk, biasanya yang ditakutkan apa? Suruh membeli. Padahal kan kita nggak harus menyuruh membeli, cuma kita memperkenalkan produk NASA dan bisnisnya. Biasanya yang saya kenalkan tuh produknya dulu. Produk saya kenalkan, kalau sudah nyemplung ke produk, tak ureki Mbak, setiap malam tak obyoki, ayo gabung NASA. Enak loh. Sampean bisa beli produk dengan harga murah, nggak harus menjalankan bisnisnya. Jadi diajari jadi pemakai dulu. Nanti kalau jadi pemakai, sampean iming-imingi, setiap hari sampean posting hasil dari jualan NASA. Nanti pasti kepengen kok Mbak, keperincut. Jadi kayak gitu Mbak. Deketi dulu Bu RT atau teman-teman suruh ngumpulin temannya. Nanti entah itu bikin rujaan atau bikin gorengan di rumah terus manggil tetangga-tetangga. Nah, di situ sampai di sela-sela itu sampai
apa ya, memperkenalkan produk NASA. Facial gratis nanti. Facial kan gampang. Cuma disuruh cuci muka, di peeling spray, kasih masker, sudah beres. Gitu. Nah, ini ada Mbak Siti Khairia NASA. Gimana Mbak Nia caranya supaya mitra yang baru dapat downline biar makin semangat dan makin melek sistem. Cemplongke nek pendidikan, Mbak. Paling itu paling efektif ya. Masukkan ke pendidikan. Karena apa? Dengan kita masukkan ke pendidikan itu sudah sampai nggak susah payah mengajari sendiri. Karena apa? Di sana ada upline core kita yang sudah mengajarkan membuka mindset mereka. Gampang toh? Dicemplungkan ke pendidikan, ya Mbak ya. Nek sing bulet aja Mbak, ya sudah, biarkan. Jangan fokus sama yang bulet, fokus sama yang mau dibimbing, fokus yang mau berjuang sama kita. Kalau sing bulet aja ya sudah, biarkan. Tapi tetap harus dihargai ya Mbak ya. Biarpun itu pemakai, biarpun itu cuma jualan, tetap harus dihargai. Karena apa? Tanpa kita sadari mereka menyumbang poin untuk kita. Ya. Biarpun sama cross-line itu juga harus saling menghargai. Sama member apalagi. Alah awakmu gak manut aku, dikongkon bisnis kok gak gelem malah dodolan ae. Yo beno, Mbak. Gak usah dipaksa karena apa? Kalau kita paksa nanti muntaber. Kalau memang basicnya dia jualan ya sudah biarkan. Tak pegele. Kalau sudah pegel, pengen pengen bisnis nanti ngomong kok. Oh enggak, monggo. Ya Allah. Ini anu ya Mas, nggak bisa saya scroll ke bawah, jadi ke atas terus nggak bisa ke bawah. Bisa diulang ya Bapak Komandan Munir sama Bapak Kiano, monggo mau tanya apa? Sampai diingatkan sama Mas Pendi. Kalau terbiasa nerocos seperti ini ya teman-teman, mohon maaf. Nanti kalau kesepetan ya bisa japri saya ya, bisa japri saya. Ini ada Mbak Septi Hapsari. Bagaimana cara menghidupkan lagi jaringan yang mati suri? Kalau menghidupkan jaringan yang mati suri satu, Mbak, kita memberi contoh dulu. Jangan pernah menuntut downline kita untuk aktif kalau kita nggak aktif. Ya, kuncinya itu, Mbak. Jangan pernah menuntut downline kita untuk aktif kalau kita sendiri nggak aktif. Misal di pertemuan, di pendidikan, di grup apalagi. Kalau kita di grup ya diem-diem baik, misalkan ada grup inti, kita nggak pernah nyumbang komen ataupun mengikut ikut serta ke grup itu, ya jangan harap member-member sampean juga bisa serame itu. Jadi sampean sampean berikan contoh dulu, yang bagus, yang baik. Nah ini ada Bapak Komandan. Mbak Kurnia kok pede banget, nggak kelihatan, nggak ada grogi sama sekali ngisi kelas. Apa resepnya? Saya masih baru, bagaimana menghilangkan grogi nggak pede? Bapak Muni bisa aja. Kalau saya ya, kalau grogi itu pasti ada ya itu di awal. Tapi kalau sudah berjalannya waktu, ya mboten. Kuncinya satu, kalau pengen pede, sering-sering adakan home sharing. Karena dengan home sharing kita tuh melatih kita bicara. Meskipun bahasa kita campuran bahasa Jawa, bahasa Indonesia, yus nggak apa-apa, pede aja. Yang penting bisa diterima sama peserta. Jadi kayak gitu Pak Komandan, saya dulu melatih biar saya pede, saya selalu mengadakan home sharing dan saya selalu ikut pertemuan karena di pertemuan saya mendapatkan ilmu. Kayak gitu. Pak Kiano ini katanya mau tanya-tanya apa nggih Pak? Aduh ya Allah, bengesnya Pak, bengesnya ini Luke yang Iren Pak, dimix sama Luna Pak, biar ada glowing-glowingnya Pak. Semangat pagi Bapak Fajar, ini Crossland juga rasa kakak saudara buat saya. Beliau selalu ngasih support ke saya ya. Saya pasti bisa, Nia pasti bisa. Kayak gitu. Jadi saya mau ucapkan terima kasih sekali untuk Pak Fajar. Ada pertanyaan lagi nggak ya?
Ini ada Mbak Musyarofa, mau tanya Mbak, demo produk itu kita ngundang atau dikumpulkan? Ya yang pertama ya sampai itu Mbak, kalau di rumah, kalau saya ya, kalau di rumah saya sendiri itu saya ngundang. Saya kan ada grup RT, grup PKK. Saya selalu aktif ke ibu-ibu karena saya memang tujuan saya mau memperkenalkan produk NASA dan bisnis ke ibu-ibu setempat di mana saya saat ini di grup PKK, grup senam, grup grup RT, grup RW, grup pengajian. Itu saya selalu mensiasati, Bu, ada waktu enggak? Boleh nggak ke rumah saya, ini saya mau bikin rujak nih, ayo Bu ngumpul-ngumpul. Itu waktu belum pandemi ya, jadi saya undang mereka ke rumah. Tapi kalau saya keluar, saya deketi dulu, misal saya pengen keluar desa, saya ada teman di sana, saya tanya, Bu RT-nya siapa di sini? Saya sowan ke Bu RT, saya minta izin, terus Bu RT-nya yang undang. Jadi kayak gitu Mbak. Nggih, benar sekali Mbak Siti Komsatun, fokus sama yang mau dibimbing saja, biar sampean juga nggak capek, nggak tekor tenaga. Kenapa? Kalau kita capek tekor tenaga ya wis percuma Mbak. Wong nggak mau dibimbing sama saja sampean geret itu loh Mbak. Eh geret itu loh. Apa sih? Kerbau yang ngambek. Kalau ditarik kan ya diem aja ya nggak mau. Yus, di next saja. Karena apa? Masih banyak member-member kita yang membutuhkan kita. Ini ada Mbak Lusitania. Bagaimana caranya mengembangkan downline agar kita terus fokus, promo, dan konsisten di NASA? Mbak, seperti yang saya bilang tadi, cara paling efektif dan efisien itu satu, Mbak. Cemplungkan ke pendidikan, sudah. Beres nanti masalah sampean. Kenapa? Di sana itu digodok, diolah, diwolak-walik otaknya, biar mindsetnya terbuka. Gitu. Nah, ini ada Mbak Eko Wahyuniati, Mbak Nia. Mbak gimana bisa cantik seperti Mbak Nia? Murah senyum, Mbak. Jangan gampang tersinggung dan murah senyum, itu kuncinya. Saya tuh enggak cantik, pas-pasan, Mbak. Masih banyak yang cantik. Tapi saya biarpun jelek, saya murah senyum. Biar apa? Orang senang sama saya. Kalau orang senang sama saya, orang nyaman sama saya lebih leluasa untuk bergaul sama mereka dan saya tahu nanti apa yang dibutuhkan mereka. Seperti itu. Ini ada Mbak Mariam, Mbak Nia, bagaimana caranya meyakinkan konsumen yang sudah sering beli produk NASA tapi belum mau join? Oke, yang pertama, Mbak Mariam kasih tahu saja selisih harga antara distributor sama konsumen. Nek ngobyoki ngene Mbak, gini, Mbak, sampai nggak eman tak kalau nggak mau gabung NASA, selisihnya seperti ini loh Mbak. Sampai sama saja mengayakan saya, apa sampai nggak sayang uangnya dibuang. Terus kalau nggak mau, didiamkan dulu, di follow up lagi. Kalau sudah 3 kali follow up, ya sudah di next cari yang lain. Jadi kayak gitu. Oke, Mbak Maria, PD itu nomor 1. Ini ada Mbak Ulfa, tetap grogi Mak, ngomongnya jadi belepotan. Memang awal itu grogi itu pasti ya Mbak, tapi kalau kita kalau sering mempraktekkan, nanti lama-lama juga hilang sendiri groginya, jadi lebih pede. Tadi ada Mas Zainal ya tanya, bagaimana kalau apa caranya lost doll ya? Lost doll ya tadi Mas, saya punya impian yang kuat, saya pede, terus saya yakin sama apa yang saya jalankan. Ini ada Mbak Eka Kanasa, fokus sama solusi. Bisa dijelaskan. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, Mbak, fokus sama solusi itu ibarat kata itu misal ya. Kalau kita ada masalah, misal ada produk inden, jangan fokus sama produk yang inden, tapi kita cari solusi. Gimana caranya biar konsumen ini nggak lari ke kita? Oh, tak tawarkan pakai yang ini karena apa produk NASA tuh banyak sekali misalkan.
EBS inden dikasih Rainbow, kan sama-sama dari susu. Bedanya kalau EBS itu susu kefir, kambing, kalau Rainbow susu campur buah, kan lebih bagus. Jadi kayak gitu Mbak. Jadi ojo nenggone apa ya Mbak, ojo nanggone permasalahannya, tapi ke solusinya. Misal nggak diizini sama suami, caranya gimana biar diizini sama suami? Misalkan kalau suaminya sehari minum kopi 3 kali, kasih 5 kali. Kalau misalkan suaminya nggak suka seperti ini, nggak usah ditentang. Manut saja, tapi kita kerja diam-diam. Kita gerilya. Dalam diam kita bekerja. Ya. Ojo meneng tok, Mbak. Lek sampean meneng tok ya nggak bisa. Jadi kayak gitu, Mbak. Nggih, monggo, Makku. Ya Allah, bagaimana tips bikin eyeliner yang bagus kayak punya pen gimana? Waduh, nanti saya ajari pribadi ya, Makku sing cantik. Nanti bikin pangling nek sampean pakai eyeliner, Mak. Kuncinya tadi, Mak, konsisten belajar dan fokus. Sampean kedip sedikit, belepotan. Sama kalau jalankan bisnis NASA, bayar sedikit, buyar. Oke, enggak apa-apa, Mbak Lili Handayani nanti bisa diputar ulang ya. Ini ada yang tanya lagi, monggo silahkan. Scroll ke atas biar apa ketahuan nanti siapa yang tanya. Soalnya di scroll ke bawah nggak bisa teman-teman. Jadi mohon maaf kalau pertanyaan tadi ada yang keletan, nanti tak jawab pakai itu ya, pakai apa komentar atau kayak gitu nanti bisa japri saya. Ini ada Mbak Silvi Konita. Kalau demo nggak bisa nyusun kata-kata Mbak, keduluan groginya. Kalau sampean kepingin demo, kebetulan upline sampean bisa mendampingi, bisa didampingi sama upline Mbak. Biasanya saya seperti itu. Misalkan ada member saya kepingin demo, Mbak saya nggak tahu caranya demo. Mbak saya grogi kalau ngomong. Pertama saya dampingi Mbak. Kalau sudah saya dampingi, besoknya saya suruh demo sendiri. Mau nggak mau harus mau. Karena apa? Karena mereka pengen maju. Kalau nggak mau ya sudah, saya next, saya nggak peduli. Saya mau mempelajari yang lain. Jadi pertama saya dampingi, yang kedua saya biarkan. Benucul dewi-dewi. Ada Pak Kiano, kira-kira Mbak udah yakin banget nggak dari awal bisnis NASA bikin sukses? Jujur ya Pak, saya dari awal tuh saya nggak tahu kalau NASA itu bisnis. Yang saya tahu itu Crystal Egg labanya banyak Pak. Nah waktu itu gara-gara ketahuan sama suami bertengkar kayak perang dunia ketiga, ribut sampai saya malu sama mertua. Kalau mertua saya kan paling nggak suka kalau lihat saya bertengkar sama suami. Karena apa? Kalau bertengkar sama suami, nyumpet rezeki. Nah dari situ saya konsultasi sama Mbak Ismawati. Mak, aku gale dodolan wis embo ya apa iki Mak? Terus sama Mbak Ismawati, ya sudah sampean bangun jaringan. Benar mulut saya bilang, ya tapi hati saya. Terus kalau saya bangun jaringan, siapa nanti yang beli? Terus habis itu nyemplung ke pendidikan, baru mindset saya terbuka. Dan saya yakin 100% saya sukses di bisnis NASA. NASA bisa mengubah kepribadian saya, NASA bisa mengubah segalanya. Dan itu bisa saya rasakan sendiri sampai detik ini. Dan alhamdulillah. Gitu Pak Kiano. Benar Mbak Nur Halimah, senyum itu membawa rezeki. Mbak, ini ada siapa ini Mbak Bekti Astuti. Mbak, bagaimana cara prospek teman kerja? Tetapi teman kerja saya mayoritas cowok. Kalau cowok biasanya itu saya alihkan ke istrinya Mbak. Kalau belum punya istri, saya iming-imingi, opo ndak kepengen membahagiakan orang tua. Jadi saya kenalkan dulu sama produknya dulu. Kalau sudah tertarik sama produknya, baru Mbak
saya urek-urek itu telinganya. Saya follow up 3 kali. Tapi kalau sudah 3 kali, sudah nggak ada respon, atau sudah ditolak 3 kali, ya sudah saya next. Saya cari target yang baru. Itu kalau cowok, kalau yang sudah beristri, nanti itu istrinya yang saya suruh gabung NASA. Kalau kayak saya kan jujur saya sungkan ya sama cowok, nanti dikira gimana. Saya juga harus bisa menjaga perasaan suami saya dan istri orang tersebut. Ini ada Mbak Anggra ini Kasasmimen nama jam terbang ya Mbak. Ya kudu ditambah Mbak jam terbangnya. Jadi jangan apa ya, wong ya untuk bisnis NASA kita sendiri, bukan bisnis orang lain. Masuk yo masih nggak berani. Oh, ya, mohon maaf. Ini ada siapa ini Kak Mawar? Maaf Kak, bahasanya ada yang kurang ngerti bahasa Jawa. Ya, memang saya campur-campur ya Kak ya. Mohon maaf. Ini yang kurang mengerti yang bahasa Jawa yang apa? Tadi yang materi yang apa yang kurang paham silakan ditanyakan, nggak apa-apa. Ini ada Mbak Nova mabuk Mbak Nia. Kan saya tadi kan misalkan kalau memang suaminya sukanya dimanja ya lebih dimanja. Mak eme didulang. Nek bubuk dilus-lus sambil dipuk-puk. Nah, gitu Mbak Nova. Misalkan suaminya suka makanan, ya masaknya lebih dilebih-lebihkan. Itu. Saya ngambil hatinya kayak gitu. Tapi saya dulu kalau dimarahi sama suami, kalau ada mertua saya diam. Karena apa? Saya takut sama mertua saya. Bukannya takut karena saya nggak berani, enggak. Saya menghargai mertua saya. Tapi kalau sudah nggak ada mertua, kadang saya balas. Jangan ditiru. Benar, jangan ditiru. Kenapa nggak baik? Tiru yang baik-baik saja ya teman-teman. Game Mbak Triwayuni bekerja dalam diam. Jadi diam-diam kita bekerja. Jadi nggak usah ngeyel sama suami. Sudah diam aja. Bilang A, B, C, D, sudah diam aja. Tapi kita gerak. Yang paling penting itu kita bergerak. Kalau kita nggak gerak, ya nggak ada hasil. Nanya dong Mbak, tahun 2021 pengen cepat apa? 2021 target saya, impian saya ya itu saya pengen diamond Pak, diamond yang qualified. Bismillah saya pasti bisa. Karena saya punya tim-tim yang hebat-hebat, tim saya manut-manut, insya Allah Bismillah saya pasti bisa diamond dan punya mobil baru Pak. Kayak mobilnya Pak Kiano. Ini ada Mbak Triwayuni, Mbak, kalau prospek satu persatu nggak efektif ya, ya bukannya nggak efektif Mbak, kalau saya, ini kan menurut saya itu lebih suka demo karena apa? Lebih efektif karena pas satu saya menghemat jam dan juga tenaga saya. Di situ kan sudah banyak orang, saya kenalkan produk, saya kenalkan bisnisnya, jadi apa ya, sekali nyemplung gitu loh Mbak. Iya bener Mbak Yohana, bikin eyeliner sama bisnisnya saya tuh sama-sama harus fokus. Sekali kedip, belepotan. Bisnisnya saya juga gitu. Sekali sampai melenceng, buyar Mbak Nova. Ini ada Mbak Isdayani Nasa. Mbak, tips-tips buat member baru yang belum stokis biar cepat stokis. Lah yang saya jelaskan tadi ya Mbak, yang pertama sampai punya impian, sampai manut upline, ikuti pendidikan atau adakan pertemuan, atau kalau belum punya member ya sampai harus ikut pertemuan. Pertemuan paling dasar itu apa? Home sharing. Karena apa? Home sharing itu ngecas Mbak, ngecas semangat sampean, ngecas semangat kita. Saat kita down, saat kita punya masalah, kalau kita berkumpul dengan orang-orang positif, pola pikir kita, apa yang kita rasakan pasti positif semua. Beda lagi kalau kita gabungnya sama orang-orang yang negatif. Sampai mbaknya ada masalah, terus curhatnya ke orang yang
pola pikirnya negatif, semakin negatif nanti. Tapi beda lagi kalau sampai punya masalah, curhat ke orang-orang yang berpikiran positif, nanti hasilnya sangat luar biasa sekali. Bisa memotivasi sampean, bisa membuat semangat sampean kembali lagi. Ada Mbak ini, Mbak mau tanya, kalau member cuma dipakai sendiri terus sudah, aduh, nanti saya jawab ya Mbak ini, sudah berlalu ini. Menghadapi mitra yang nggak loyal sama kita, tetap dihargai Mbak. Kalau saya tetap dihargai, mau itu loyal, mau itu nggak loyal, saya nggak peduli. Karena apa? Karena secara nggak langsung, seperti yang saya bilang tadi, secara nggak langsung, biarpun dia nggak loyal sama kita, dia sudah menyumbangkan poin untuk kita. Jadi harus dihormati, tetap dihormati, tetap dilendei Mbak. Jangan 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 disindir, jangan jangan, nggak baik Mbak. Kita nggak ada hak untuk membalas. Ya, kita nggak pernah ada hak untuk membalas orang yang jahat sama kita, nggak loyal sama kita. Sudah kita pasrahkan saja. Biar apa? Biar nggak beban sama kita. Kalau kita jalankannya nggak beban tuh enak Mbak. Beda lagi kalau kita menjalankan sambil beban. Itu nggak loyal sama aku, ini nggak itu. Kalau jadi beban nanti lama-lama sampai yang muntaber sendiri. Iya Mbak, Jawanya medok banget. Karena saya memang asli orang Jawa. Saya asli orang Jawa Timur ya, Surabaya, Sidoarjo tepatnya. Benar Mbak Nova, servisnya tambah. Biar makin biar makin diizini. Ini mohon maaf ya teman-teman yang pertanyaan tadi belum terjawab. Insya Allah pasti saya jawab nanti selesai sesi online nanti saya pasti jawab. Kalau memang ada yang pengen japri saya, monggo silakan. Mbak mau tanya dikit nih, kalau saya tinggal di daerah yang mayoritas penduduknya sebagai petani, terus mau produk petani gimana tipsnya? Ya sampean harus belajar dulu. Kalau kita mau menawarkan produk ke orang lain, satu sampean harus belajar dulu ya. Sampean harus belajar cara pakainya, dosis-dosisnya, terus manfaatnya, terus kelemahannya harus tahu. Jadi apa yang kita jual, apa yang mau kita sodorkan ke konsumen, itu kita harus tahu dulu kelemahan dan kelebihan, cara pakai, manfaat, itu harus tahu. Kalau nggak tahu, belajar. Belajar dari mana? YouTube, Google, banyak sekali. Dan belajar ke yang ahli. Misalkan upline-nya ahli pertanian, belajar. Belajar, Mbak, belajar. Dan ini tidak terasa sudah jam 9:10. Ini saya cari pertanyaan 2 lagi, habis itu saya tutup ya, karena sudah melampaui batas. Mohon maaf kalau sudah nerocos, pasti lupa waktu. Waalaikumsalam, Kakak Ana. Ya, enggak apa-apa, nanti bisa diputar waktu sinyalnya sudah stabil. Benar, Mbak, jangan curhat ke sembarang orang. Apalagi kalau kita masalah jaringan ya, masalah permasalahan sama jaringan, jangan sekali-sekali curhat ke crossline, itu enggak bagus. Tapi curhatnya ke upline kita yang core ya. Karena apa? Yang tahu sehat nggak sehatnya bisnis kita itu upline kita, bukan crossline kita. Diingat-ingat ya teman-teman. Crossline itu tetap sahabat kita, tetap untuk saling support. Tapi kalau ada satu masalah, misalkan saat sampean down, terus sampean curhat ke crossline sampean, itu salah. Curhatnya ke upline, biar apa? Biar dapat solusi. Kalau curhat ke crossline, nggak dapat solusi, tambah ya
ya nggak dapat solusi, malah nanti membebani crossline kita. Wong ya bukan urusan crossline kita kok kita konsultasinya atau curhatnya ke crossline. Baik, Mbak Isdahyani, nanti saya konfirmasi FB-nya. Ini ada pertanyaan lagi, Ndak? Kalau enggak, saya tutup. Sama-sama, Bu Eko Wahyuniati. Bismillah, insya Allah bermanfaat ya, Bu. Caranya cukup sederhana sekali, pokoknya mau dijalankan, mau praktek. Nanti pasti ada hasilnya. Kenapa? Saya juga praktek, saya juga masih belajar. Biarpun siapa saja yang online di grup FKS, saya selalu praktek. Saya selalu praktek. Tidak pernah nggak saya praktekkan. Dari crossland, dari yang belum stokis, saya juga praktek. Karena apa? Saya butuh belajar, saya butuh perubahan-perubahan baru untuk apa ya, biar lebih bersemangat. Baik, sudah nggak ada ya, saya tutup online-nya hari ini. Saya mohon maaf kalau kata-kata saya tadi ada yang kasar, ada yang tidak berkenan di hati, ada yang menyinggung-nyinggung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi di sini saya tidak berniat menggurui, tapi saya hanya ingin berbagi. Hanya ingin berbagi ilmu. Saya juga tidak pandai karena masih banyak sekali leader-leader yang hebat, leader-leader FKS yang sangat-sangat luar biasa, ilmunya dan sangat-sangat luar biasa. Dan saya di sini juga masih perlu banyak belajar. Saya mau ucapkan terima kasih atas kerendahan hatinya, teman-teman. Sukses selalu untuk teman-teman dan selamat untuk para peserta KFO yang sudah menginvestasikan leher ke atas untuk apa ya? Menutrisi otak kanannya, ya, untuk menimba ilmu dan untuk diduplikasikan untuk mengembangkan bisnisnya. Bismillah, doakan lancar, tetap semangat dan juga cepat stokis biar bisa merasakan 10 juta per bulan itu nikmat sekali ya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan tetap semangat pagi.